mungkin aja aku salah, but what I know is aku udah ada di sistem ini. Aku tahu bagaimana sepak bola Indonesia di 2004 sampai saat ini. 25 ini nggak ada maju, bro. Zaman dulu, kalau kamu suruh aku sebut 10 pemain asing hebat, aku bisa. Sekarang, aku bisa hanya sebut mungkin 3-4 pemain asing yang hebat. Ada Gustavo, ada Jaja, David da Silva, Kapten PSM, pemain belakang PSM Makassar. Ya, top. Yuran Fernandes bukan sekadar bek tengah asing yang merumput di Liga Indonesia. Ia adalah sosok pemimpin di lapangan dan baru-baru ini menjadi simbol keberanian yang dibungkam. Saat kritik soal kualitas kompetisi justru dibalas dengan sanksi berat, banyak yang bertanya, apakah sepak bola Indonesia masih memberi ruang untuk kejujuran? Awal karier, dari Cape Verde ke Portugal. Lahir di Salrey, Cape Verde pada 19 Oktober 1994, Yuran Fernandes tumbuh sebagai anak pesisir dengan mimpi besar. Posturnya tinggi dan kuat, membuatnya menonjol di lini belakang sejak usia muda. Ia mengawali karier sebagai pemain muda pada klub junior di Cape Verde, membela Menifute dan Santa Maria pada usia belasan. Debut profesionalnya datang di Africanus Bragança pada 2013 dan sejak itu ia terus menanjak. Ia sempat memperkuat klub-klub seperti Argozelo, Gavetense, Armacenenses, Olhanense, dan Estrela da Amadora. Bersama Torrense di musim 2021 hingga 2022, Yuran sukses membawa klub promosi ke Liga 2 Portugal, menjadi bek penting di tim juara Liga 3. Bersinar di Indonesia, pemimpin di jantung pertahanan. Tanggal 4 Juni 2022, Yuran resmi direkrut PSM Makassar. Ia melakukan debut di ajang Piala Presiden melawan Arema dan langsung menjadi pilihan utama pelatih Bernardo Tavares. Posturnya menjulang, duel udaranya tangguh, dan visinya sebagai bek membuatnya cepat dicintai supporter. Di musim 2022 hingga 23, ia mencetak 6 gol dari 35 penampilan dan membawa PSM menjadi juara Liga 1 setelah 23 tahun penantian. Ia mencatatkan rata 3 sapuan bersih per laga, lebih dari 15 intersep penting dalam 5 pertandingan terakhir musim itu, dan persentase duel udara menang di atas 75% sepanjang musim. Dalam beberapa laga penentuan, Yuran bahkan mencatat clearance, blok, dan tackle sukses tertinggi di tim, menjadi tembok yang sulit ditembus lawan. Ia pun ditunjuk sebagai kapten, menjadikannya salah satu bek asing paling berpengaruh di Indonesia. Posisinya bukan sekadar sebagai pemain asing, tapi sosok pemimpin yang dihormati. Ketenangannya di bawah tekanan, kemampuannya membaca arah serangan lawan, serta keberaniannya dalam duel menjadikan Yuran pilar utama dalam skema pertahanan terbaik. Liga 1 musim itu, PSM hanya kebobolan 27 gol dalam 34 laga, paling sedikit dibandingkan tim lainnya. Kontroversi, kritik yang dibalas hukuman. Namun semua berubah di bulan Mei 2025. Setelah PSM kalah 1-3 dari PSS Sleman, Yuran mengunggah kritik pedas di Instagram. Ia menulis bahwa sepak bola Indonesia hanyalah candaan dan menyebut korupsi serta level kompetisi yang stagnan. Unggahan itu dihapus dan permintaan maaf disampaikan, namun polemik sudah terlanjur menyebar. PT Liga Indonesia baru langsung melayangkan surat teguran resmi. Kasus ini dibawa ke sidang Komite Disiplin PSSI. Yuran hadir secara daring dan menyatakan bahwa maksud unggahannya bukan menghina bangsa, tapi mengkritik sistem yang menurutnya tidak adil. Respons keras, Erick Thohir dan sanksi Komdis. Respons dari federasi pun mengejutkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir secara terbuka menyebut, kalau menyesal, jangan main di Indonesia. Jangan cari makan di sini, lalu jelek-jelekin liga ini. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 12 bulan dan denda 25 juta rupiah. Banyak pihak menilai hukuman ini terlalu keras dan lebih berfokus pada membungkam suara ketimbang menyelidiki substansi kritik. Di tengah sorotan terhadap kualitas wasit dan transparansi liga, sanksi ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Liga Indonesia anti kritik?
Refleksi, pemain bukan musuh tapi cermin. Yuran Fernandes bukan kriminal, bukan pelaku kekerasan, dan bukan pengatur skor. Ia hanya menyuarakan rasa frustrasi yang juga dirasakan banyak pihak. Kritiknya, meski tajam, lahir dari kepedulian terhadap sepak bola Indonesia. Namun, alih-alih ditanggapi dengan evaluasi, suaranya justru dibungkam dengan sanksi larangan bermain selama 12 bulan. Jika merujuk pada pasal 59 ayat 2 Kode Disiplin PSSI, sanksi minimal untuk pernyataan yang dianggap mendiskreditkan hanyalah 3 bulan larangan aktivitas sepak bola dan denda 25 juta rupiah. Maka, hukuman setahun penuh kepada Yuran jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas dan keadilan. Apakah sanksi ini bertujuan menghukum atau justru mengusir? Ketika kritik dibalas dengan hukuman yang melampaui batas minimal, maka ruang evaluasi tertutup. Pemain, pelatih, bahkan supporter kehilangan haknya untuk menyuarakan kondisi yang tidak ideal. Sepak bola yang sehat seharusnya menyambut kritik sebagai masukan, bukan sebagai ancaman. Lebih jauh, muncul pertanyaan soal standar ganda. Kritik serupa pernah dilontarkan oleh tokoh lain, seperti penasihat tim Semen Padang, Andre Rosiade, namun tak berujung sanksi. Ketimpangan inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap federasi semakin goyah. Penutup, saat semua diam, sepak bola kehilangan makna. Yuran Fernandes adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol dan kemenangan, tapi juga soal keadilan dan ruang bersuara. Keputusan menghukumnya bukan hanya merugikan karier profesionalnya, tetapi juga memberi sinyal berbahaya bagi seluruh ekosistem sepak bola nasional. Ketika kritik dibungkam dengan kekuasaan, bukan dialog, maka kita kehilangan arah menuju pembenahan. Langkah PSM Makassar yang akan mengajukan banding, serta dukungan terbuka dari APPI dan komunitas supporter adalah tanda bahwa publik tidak tinggal diam. Keberanian Yuran menyuarakan kegelisahan adalah refleksi atas sistem yang masih belum siap menerima cermin. Dan jika hari ini satu suara dihentikan, besok bisa jadi tak ada lagi yang berani bicara. Saat semua memilih diam, sepak bola tak lagi punya nyawa. Ia jadi panggung kosong tanpa arah. Dan pada titik itu, sepak bola tidak lagi merdeka.